keberhasilan sebuah negara terhadap yang namanya kebijakan kesehatan itu adalah bukan ketika negara hadir bisa membiayai masyarakatnya pada saat dia sakit, tapi keberhasilan negara adalah ketika bisa meminimalisasi supaya ketangguhan bangsa itu kan membutuhkan otak kan. Nah sekarang saya yang gampang aja. Otak itu bagaimana hidupnya kalau Mas tahu? Otak itu kira-kira hidupnya dari apa? Karena ketika kita puasa apa yang terjadi Mas? Pada saat itulah badan kita berikan kesempatan untuk menjalankan kecerdasannya sendiri. Nah, salah satu kebaikan daripada puasa itu adalah Halo sahabat OMB obrolan Mbak Jumba. bicara gerak badan berarti kita ngomongin olahraga. Olahraga terbagi dua, melatih pengencangan otot jantung berarti kan cardio exercise. Apa manfaatnya dan apa saja jenis-jenisnya gitu ya, dan apa kebermanfaatannya tadi. Kedua adalah otot rangka, is the largest organs in our body, juga is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar itu ada di otot rangka kita. Nah latihan beban termasuk is the most underappreciated atau underrated aktivitas olahraga Mas. Makanya kenapa kalau saya bilang contohnya misalnya, sebutkan 5 jenis aktivitas olahraga yang paling populer di kalangan anak-anak ITB misalnya. Itu pasti semua jawabannya pasti cardio exercise semua. Lari, berenang, naik sepeda, basket, volley, badminton atau apa gitu, futsal ya. Tapi nggak pernah ada yang bilang, oh iya latihan beban gitu. Nah, oh iya, itu nggak pernah. Betul. Saya dulu pelatih saya Tahir JD waktu olahraga tahun pertama. Pak Tahir, ya. Itu Pak Tahir itu kalau ngelatih ya Mas Ade, Betul. harus sampai muntah. Kalau muntah baru berhenti. Curhat dia. Iya, latihan fisik dia. Kita kalau udah muntah semua baru berhenti. Saya bilang nih ilmunya dari mana gitu Pak Tahir ya. Saya dulu Metode ya, saya itu metode. Ya itu metode. Ya sebenarnya mungkin kalau Pak Tahir JD kan memang pelatihnya atlet gitu ya. Jadi kalau seandainya memang go to the extreme atau optimal itu kan lebih kepada memang requirement sebagai seorang atlet itu memang kalau ada istilah orang bilang apa yang membedakan kamu sebagai seorang juara sama yang orang lain yang akhirnya tidak jadi juara. Istilahnya mereka bilang bahwa seorang juara can go through pain barrier gitu. Jadi go through pain barrier. Jadi barrier pain itu yang dilewatin gitu. Nah makanya tadi kayak ibaratnya kayak muntah akhirnya menjadi sebuah indikator gitu. Kalau kamu nggak muntah berarti kamu emang latihannya nggak keras gitu. Tapi kalau kita nanti memaknai itu sebagai kesehatan secara umum ya nggak bisa memang. Karena kan pendekatan kesehatan itu selalu ada istilah yang bilang there is no one size fits all program. It has to be precision and personalized. Jadi individualized, tailor made gitu. Jadi kayak contohnya misalnya Mas nih baru mau mulai nih olahraga. Nggak memungkinkan ada orang lain lagi yang mau mulai olahraga kebetulan kadar lemaknya lebih rendah dari Mas. Umurnya bisa jadi lebih muda gitu. Atau ternyata dia cewek gitu nih. Tentu caternya beda Mas. Jadi resepnya beda. Mas juga resepnya beda juga. Jadi semuanya disesuaikan tapi dibuat resepnya sedemikian rupa supaya Masnya nyaman. Karena dengan kenyamanan itu akhirnya Mas mau melakukan itu sebagai sesuatu yang ini. Kan bayang kalau misalnya oh nggak bisa sholat itu harus di masjid. Oh nggak bisa di sekedar masjid, harus di Istiqlal. Oh nggak bisa Istiqlalnya pokoknya harus yang di Jakarta, nggak boleh di mana-mana. Jadi akhirnya terpaksa orang harus pergi ke Istiqlal di Jakarta hanya untuk sekedar sholat 5 kali lagi sehari. Kan sulit banget gitu. Nah jadi ciptain aja peraturan yang sulit. Orang akan membuat satu pembenaran untuk tidak mau melakukannya gitu. Dan yang terjadi hari ini ya seperti itu juga gitu. Ketika kenapa kita nggak mau olahraga, kita pasti akan punya alasan cerdas gitu. Apalagi sebagai anak ITB lebih cerdas lagi alasannya pasti ya kan. Kalau bukan anak ITB alasannya nggak cerdas. Kenapa lo nggak olahraga? Males, udah cukup. Iya males. Gimana sih males gitu ya. Tapi kalau anak ITB kenapa lo nggak olahraga? Iya kebetulan saya baru nanti mau ada rapat pimpinan dengan organisasi ini untuk gitu demi kebaikan bangsa dan negara di kemudian hari. Aktivis. Gitu. Dia bangun argumen ya. Iya, jadi alasan makanya kayak saya bilang nanti terakhirnya kita menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan gitu. Jadi itu yang saya bilang hati-hati di sana gitu karena kembali lagi kalau menurut saya
kadang-kadang tujuannya kan kayak sehat itu yang nikmatin kita sendiri gitu. Kenapa jadi orang lain yang susah? Nah kayak program jaminan kesehatan nasional di Indonesia dengan adanya Kartu Indonesia Sehat misalnya ya, kayak kita ada healthcare program lah sebenarnya kan itu ya. Jadi jadi sebenarnya itu yang dikelola di BPJS Kesehatan itu adalah negara hadir untuk memberikan biaya penggantian pengobatan kepada masyarakat yang sakit gitu kan. Ya itu kan dengan cara apa? Dengan cara gotong royong gitu. Dengan gotong royong semuanya bisa tertolong. Jadi orang yang sakit satu membutuhkan 5 orang yang sehat untuk yang bayar untuk dana itu bisa dipakai buat 1 orang yang sakit. Sakitnya tambah parah ya butuhnya 50 orang. Sakitnya lebih parah lagi mesti operasi berarti butuhnya 500 orang. Jadi di situ kita bisa lihat betapa orang yang sehat itu harus lebih banyak daripada orang yang sakit. Orang yang muda kalau bisa lebih banyak daripada yang tua. Orang yang kuat, yang mampu lebih banyak daripada orang yang lemah dan yang tidak mampu. Nah itu kan konsepnya sebenarnya udah baik. Tapi balik lagi, keberhasilan sebuah negara terhadap yang namanya kebijakan kesehatan itu adalah bukan ketika negara hadir bisa membiayai masyarakatnya pada saat dia sakit. Tapi keberhasilan negara adalah ketika bisa meminimalisasi supaya masyarakatnya atau rakyatnya sehat sebenarnya gitu. Nah jadi makanya kenapa otomatis lama-lama akan defisit lagi gitu, ulang lagi kalau seandainya misalnya kita hanya sibuk untuk membayar penggantian pengobatannya gitu. Zaman dulu nggak ada jaminan kesehatan nasional, masyarakat umum takut, dia bilang udah saya mau berhenti ngerokok. Kenapa? Karena kalau saya terus-terusan ngerokok ntar saya sakit, miskin. maka otomatis kalau saya sakit kan saya harus berobat, jual motor, jual tanah, jual apa. Tapi sekarang karena ada BPJS Kesehatan, ibaratnya ya udah saya santai aja kan gitu, nggak masalah karena kan dibayarin gitu. Dan kadang-kadang ketika ada yang berhasil mengklaim ratusan juta atau bahkan miliaran malah diangkat untuk dijadikan sebagai kampanye kepada orang, lihat tuh saya kemarin operasi ratusan juta nggak perlu bayar loh gitu. Nah seolah-olah kita memberikan kredit kepada negara bahwa tuh lihat kan negara hebat kan sekarang di Indonesia, buktinya kita nggak perlu bayar. Benar, tapi dengan perilaku seperti itu adalah perilaku yang salah. Harusnya dibalik. Dan sekarang ini juga bahkan ada ya ini yang saya coba juga karena saya sering kan diundang ke berbagai perusahaan-perusahaan ngajakin kampanye pola hidup sehat. Kita unik ketika tendensi daripada perusahaan termasuk negara juga, kita kan senang untuk memberikan penghargaan reward kepada orang yang sakit. Kita kasih reward, jangan khawatir kamu sakit nanti kita bantu kan begitu kan? Jaminan asuransi. Betul. Tapi uniknya kita nggak pernah kasih reward kepada orang yang sehat. Sehat ya. Jadi ketika dia nggak klaim, dia nggak ini, bahkan dibodohin lagi. Ibaratnya bilang, Rick lo kan punya ya asuransi, kok nggak pernah dipakai sih gitu kan? Jadi lucu kan gitu. Malah digituin. Kayak disuruh sakit gitu ya? Iya kan aneh gitu. Kayak disuruh sakit. Nah karena kecerdasan akan kesehatannya rendah, jadi dia bilang iya ya gue sakit apa ya enakan kan begitu kan dia. Ya kan lucu. Nah kalau kecerdasan kita akan kesehatan itu rendah, tapi ada istilah mengatakan kecerdasan akan kecelakaan kita tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya apa tau gak? Jadi kita kan punya tuh apa sih namanya asuransi buat kecelakaan ini apa? Gila lo belum kecelakaan lo hari ini apa tahun ini kita kayak belum kecelakaan ya? Rugi tuh udah bayar. Rugi gitu. Banget lo udah bayar lo. Kapan nih kita kecelakaan? Kan nggak ada yang mau melakukan gitu Harusnya kan? diganti itu Mas Adi, diganti umroh ya. Yang sehat dapat umroh, kasih itu umroh. yang tidak pernah terjadi ya Mas Adi. Yang sakit itu kayak diganti, kayak dimanjain gitu. Tapi justru yang sehat ya kayak kita sehat, yang berusaha hidup sehat itu kayaknya nggak pernah ya dikasih. Betul. Lu hebat nggak sakit, nih duitnya gue balikin gitu, kayaknya enggak ya. Nah mungkin maksud saya tadi seperti itu. Jadi ketika kita berbicara ada namanya reward, ada namanya penalti juga. Kita sebenarnya kalau mempertajam si reward tadi, menurut saya adalah perusahaan-perusahaan yang ada kita melihat karyawan-karyawan banyak yang nggak pernah pakai asuransi kesehatannya karena dia memang tetap sehat. Nah pada saat itulah dia mendapatkan kebermanfaatan apa bonusnya, misalnya apakah dia dapat bonus berupanya sekedar barang, ataukah bahkan sekedar cuma hanya penghargaan bahwa penghargaannya aja orang seneng loh ya kadang-kadang ya padahal nggak ada nilainya. Bahkan kayak yang saya bilang misalnya contohnya nih ceritanya kalau kita menjadi pemimpin di negara ini kan gampang aja, kita ciptain apa? Kita ciptain adalah kan penghargaan kan ada sebagai provinsi terbersih kan ada kan nggak salah kan? Ada atau provinsi apalagi yang misalnya mungkin terpelajar atau terapa atau terkreatif gitu atau apa kan ada.
Nah kita bisa bikin menjadi kayak semacam kabupaten tersehat, provinsi tersehat, atau mungkin bahkan sekedar kecamatan tersehat atau kelurahan tersehat atau apapun juga, dengan kita melihat si klaim-klaim BPJS Kesehatan ini sebagai indikatornya. Ketika klaimnya rendah, kita berikan dia penghargaan. Ketika klaimnya tinggi, berarti penghargaan itu nggak ada. Nah nanti kalau penghargaan itu mau ditranslate dengan peningkatan bantuan sosial mungkin yang lebih lagi, atau mungkin apa lagi nggak tahu gitu ya yang bisa diberikan, itu ya lebih bagus lagi. Tapi kalau menurut saya sih yang gampang-gampang aja, nggak usah ada dana, nggak usah ada apa. Hari ini kalau kita diberikan penghargaan sama presiden, atau kita diberikan penghargaan sama kementerian gitu, atau kita diberikan penghargaan sama kegubernuran gitu, atau kekabupatenan, itu orang tuh udah senengnya udah luar Dulu biasa. ada Mas Rey, penghargaan seperti itu. Misalnya keluarga berencana, kalau anaknya 2 tuh dapat tuh dari presiden kan. Misalnya, betul. Tapi kita geser untuk kesehatan. Iya betul. Iya, kan? Jadi bisa, yang artinya yang sudah ada kan tetap dijalankan, karena di bidang lain kan kita juga semakin fasih, makin cerdas. Misalnya orang nggak sakit 20 tahun. 20 misalnya. tahun sebagai ASN ya ASN gitu. nggak sakit, Nggak kasih sakit 20 tahun. sabuk hitam gitu. Betul, Sabuk hijau atau iya. coklat gitu ya. Iya. Umroh. Tetap, kan? Ya, enggak, karena kalau kita nanti idenya bilang bahwa nanti harus kasih penghargaan berupa materi, nanti kan jadi ide ini akan patah karena akhirnya Sehatnya butuh. jadi terpaksa lagi Iya, Mas Heri ya. terpaksa Konsepnya lagi gitu. bukan konsep pertemanan lagi. Betul, ya. tapi Jadi maksud saya tuh malah jadi kayak kepaksa ngejar sesuatu. Iya, maksud saya tuh lebih ke santai aja, dalam arti kadang-kadang penghargaan secara intangible atau imaterial itu juga adalah sebuah profit yang sesungguhnya sebenarnya kan. Lebih berbudaya lah. Betul. Kayak saya misalnya Mas, saya punya gym ya, sarana fasilitas olahraga. Kalau ditanya secara material, kalau saya boleh jujur ibaratnya, punya gym sama nggak punya gym, mungkin akan jauh lebih nyaman nggak punya gym. Kalau menurut saya. Tapi ketika kita punya gym, nilai profit keuntungan yang kita dapat secara material itu kalah dominan dibandingkan dengan profit secara non materialnya. Ketika kita punya gym itu kan sebagai sebuah puskesmas yang sesungguhnya, pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Is the real flattening the curve itu terjadi di sana. Antisipasi murid itu terjadi di sana ketika mereka kayak Mas misalnya, saya bilang, Mas ayo Mas latihan ini apa. Jadi Mas belum sakit nih kan, belum apa. Mas latihan kan. Latihannya taunya berat badannya turun. Abis itu pola perilaku Mas yang tadinya makan sembarangan jadi enggak ini apa. Kan tanpa disadari sebenarnya tadinya Mas udah deket banget kalau seandainya dulu pola perilakunya jalanin terus gitu, hanya tinggal nunggu waktu untuk nanti serangan jantung atau ada permasalahan apa. Tapi akhirnya nggak terjadi semua. Nah jadi flattening the curve itu benar-benar terjadi ketika kayak kita membantu istilahnya negara untuk akhirnya tidak terjadi jumlah kesakitan yang begitu banyak dan juga tidak terjadi jumlah biaya yang terlalu tinggi karena orang yang masuk rumah sakit terlalu banyak. Nah maksud saya hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya yang kita bisa terapkan di semua area gitu. Jadi, misalnya tradisi di Jepang nih Mas Adi. Jadi kalau di Keisa ya perusahaan Jepang itu pagi itu pasti olahraga tuh. Jadi kalau kita masuk jam 8 7.30 kumpul di lapangan olahraga. Itu preventif ya Mas Adi, untuk menghindari yang kuratif itu kan. Dan itu wajib di Jepang, sebenarnya multifaktoral lah. Kalau orang Indonesia kan saking mungkin kita kan selalu senang loncat ke dalam satu konklusi. Oh itu di Jepang itu mesti ada gini. Ntar besok nggak ada kerjaan, kita setiap jam 8 pagi orang suruh gerak latihan ini apa gitu. Yang ada pas kelar orang masuk kantor semua bajunya bau keringet kan gitu kan. Jadi kayak nggak nyambung gitu, tau gak? Jadi kayak ibaratnya kayak contohnya misalnya saya paling sering didatengin sama orang misalnya gini, Mas Ade saya cuma punya waktu 5 menit, gimana tuh caranya tuh biar punya badan sehat dan bagus gitu. Dia bilang tapi saya cuma punya waktu 5 menit. Bayangin kita datengin dulu almarhum misalnya Ciputra sebagai seorang yang mungkin sukses di dalam dunia kegiatan wirausaha. Kita datengin Pak Ciputra gimana caranya saya punya 5 menit tapi saya bisa kaya dan sejahtera seperti Bapak. Itu kita ditempeleng pasti sama dia. Tapi giliran kita yang urusan kesehatan, gimana caranya Mas Ade? Saya di kantor ya kan sibuk ini apa gitu. Saya cuma punya waktu 5 menit ini, gimana caranya biar sehat? Gerakan apa yang bisa saya lakukan? Kayak
yang nggak ada gitu. Itu jawabannya nggak ada gitu. Bingung Jadi karena kita yang nggak mau usaha gitu loh. Jadi kita nggak mau usaha, tapi kita mengharapkan banyak gitu. Nah itu yang terjadi sebenarnya dengan kita, karena kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah. Kayak orang misalnya kayak cewek paling gampang ya seperti saya, Mas Ade, aduh saya nggak mau berotot kan gitu kan. Saya bilang good news Mbak, nggak usah khawatir, otot juga nggak mau sama Mbak kan gitu kan. Gitu. Kenapa? Karena ibaratnya belum pernah ada kejadian mbak-mbak yang saking sibuknya seharian urusan mungkin kantor, urusan apa, ketiduran pagi-pagi bangun dia kaget kenapa saya berotot seperti ini gitu, nggak ada. Yang terjadi ada ketika dia bangun, kenapa saya berlemak seperti ini gitu. Lemak adalah teman setia kita. Otot justru ibarat kayak uang. Kalau nggak dilatih ya dia nggak akan banyak gitu. Dan otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Tulangnya kuat, geraknya normal, lemaknya rendah, maka potensi berbagai klaim BPJS Kesehatan itu menjadi menurun. Nah kebalikannya permasalahan kesehatan di Indonesia, osteosarkopenia, obesity. Ototnya nggak dilatih, makanya terjadi penurunan massa otot sejak umur 30 tahun ke atas. Itu yang disebut namanya sarkopenia. Jadi setiap tahun sejak 30 tahun ke atas, 1 tahun terjadi penurunan 1%. Umur 35, 5%. Umur seperti saya 53 berarti 23%. 1% kehilangan otot itu dianggap gitu ya, setara dengan 1-3% fungsi. Jadi membayangkan ketika kita umur di atas 50 tahun, berarti fungsinya kita bisa turun 60%. Yang biasa naik turun tangga nggak bisa. Yang biasa bawa tas nggak bisa. Yang biasa jalan jauh nggak bisa. Nah kita bisa lihat di sana terjadi penurunan massa otot mempengaruhi terjadi permasalahan tulang. Karena otot dikencangkan, ini kalau kita teman-teman lihat nih, kita kencengin nih otot kita, makanya terangsang kekuatannya tulang. Jadi kita bangun berdiri dan sebagainya, otot paling banyak ada di kaki kita. Makanya kenapa ada istilah yang bilang umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat. Kenapa? Karena ketika otot paling banyak ada di kaki kita, otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang kakinya. Makanya tulang kakinya terangsang sehingga kita jadi geraknya jadi banyak. Ketika ototnya makin lama makin mengecil, makin melemah, otomatis tulangnya jadi rapuh. Makanya sarkopenia menyebabkan osteopenia. Nah osteopenia akhirnya menyebabkan apa? Gerak berkurang sehingga obesity terjadi. Nah sarkopenia obesity, osteosarkopenia obesity itu akhirnya yang menjadi modalitas bagi kita akhirnya bermasalah dengan yang namanya metabolic syndrome. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah yang menjadi 95% klaim daripada BPJS Kesehatan. Nah jadi maksud saya teman-teman sekalian itu hal-hal yang sederhana dengan cara yang mudah dan murah, hanya mau latihan beban aja gitu, latihan pengencangan otot rangka tadi saya bilang. Nah pada saat itulah yang terjadi ternyata kita bisa membuat satu antisipasi untuk akhirnya berbagai kesakitan-kesakitan itu semakin turun dan biaya negara jadi lebih berkurang, negara juga menjadi lebih punya kesempatan untuk menggunakan dananya untuk kebutuhan anggaran yang lebih baik gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya bodybuilding is important for nation building gitu. Iya, bagus sekali. Jadi kalau mau jadi pahlawan tuh nggak usah kayak Timura atau apa ya Mas Ade ya. Kan kalau mau berbakti sama bangsa dan negara, jadi orang sehat tuh udah berkontribusi banyak. Cukup dengan kita menjaga kesehatan kita bisa bersedekah bagi banyak orang kan, karena dana yang kita tidak pakai akan bermanfaat bagi banyak orang lain. Jadi itu aja udah kita lakukan. Padahal kita nggak kasih niat apa-apa sedekah gitu ya Mas Ade, tapi itu udah berkontribusi. Ada paradok-paradok nih Mas Ade, saya tergelitik kayak olahraga sumo. Gimana tuh Mas Ade? Badannya ya obesitas kalau itu kan lebih kepada kayak nature of sports-nya kan. Nature of sports. Ya nature of sports-nya memang akhirnya nanti akan berkonsekuensi terhadap apa. Misalnya sekarang hari ini ada konsep baru lagi olahraganya namanya slap power. Ya kan? Itu gimana tuh? Ya, jadi power of slap gitu. Jadi lombanya lomba gampar-gamparan kan gitu kan. Ada tuh. Jadi kan power slap kan. Gampar-gamparan gitu. Sampai mukanya kayak Pikachu gitu. Iya, jadi emang alamnya begitu gitu. Jadi untuk memang kesehatan segala macam ya mungkin bisa jadi nggak nyambung kan gitu. Nyambung, sebenarnya jangan kan kayak gitu. Bodybuilders give bodybuilding a bad name karena apa? Karena 95% bodybuilder are on drugs kan, anabolic steroids dan sebagainya. Nah, kenapa bisa hal itu terjadi? Ya karena balik lagi di ultimate competitionnya itu sendiri nggak ada drug testingnya, nggak ada apanya, dan it seems like mereka memang mau memposisikan gitu, mempositioningkan
si bodybuilding itu as a freak show gitu. Jadi orang nggak menarik ketika nonton menyaksikan orang yang badannya inspiring, ya gila badannya gitu ya, saya juga bisa gitu. Saya butuh orang yang buka baju bentuknya kayak aneh gitu, sehingga jadi bisa menjadi tontonan yang lebih menarik bagi saya gitu. Karena keanehan, keunikan atau kekonyolan atau kenegatifan itu kan lebih attract main orang untuk mau melihat gitu. Iya, unsur sensasinya Jadi kalau kayak kita ngomongin misalnya kayak sumo ini apa gitu, ya maksudnya di satu sisi kan tradisi. Ya tapi kembali lagi di sisi lain ketika kita makan 7.000 kalori per hari gitu, mengharapkan untuk makanya kenapa ada konsekuensi lain di sana ketika kita melihat ternyata di sumo yang namanya lifespan-nya gitu. Jadi kayak life expectancy-nya kan jadi lebih rendah, lebih turun dibandingkan dengan orang awam gitu. Jadi dia mungkin cuma 60 tahunan kalau nggak salah gitu. Ya itu kan sebenarnya mirip kayak overweight orang yang kadar lemaknya di atas 35%, otomatis potensi meninggalnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mungkin kadar lemaknya di bawah 30% misalnya. Nah, ini korelasi tadi yang kita bangun ya tentang kebugaran yang tadi membangunnya jauh gitu ya sama ketangguhan bangsa misalnya ya. Tentunya orang yang sehat tentunya produktivitas juga naik ya. Iya, justru itu tadi saya bilang. Jadi banyak sekali, bahkan kalau kita ngomongin ketangguhan bangsa itu kan membutuhkan otak kan. Nah, sekarang saya yang gampang aja. Otak itu bagaimana hidupnya kalau Mas tahu? Otak itu kira-kira hidupnya dari apa? Otak itu hidupnya dari signal. Makanya kenapa kita belajar kan? Karena kan kita bilang kan saya butuh signal kan. Makanya kenapa otaknya jadi tambah tajam gitu ceritanya kita menggunakan. Jadi otak itu hidupnya dari signal. Otot ternyata hidupnya dari signal juga. Nah, otak dan otot kalau dua-duanya hidup dari signal, ada istilah moto yang berlaku sama antara otak dan otot, yaitu adalah apa? If we don't use it, we lose it. Benar gak Mas? Jadi Mas nggak usah aja pakai otaknya, nggak usah dipakai, diemin aja udah santai, diem nggak usah ngapa-ngapain ini apa? Lama-lama tumpul orang bilang. Kenapa hal itu terjadi? Bukannya tumpul otaknya, tapi lebih kepada tidak ada signal yang dikirim ke sana. Nah, berdasarkan penelitian, signal itu bisa kita dapatkan dari mana? Ternyata 95% signal comes from movement. Dari gerakan. Nah, jadi kalau kita bergerak berarti kita mengirim signal kepada otak kita. Nah, jadi bayangin kalau Masnya nggak aktif, otomatis signalnya pasti akan pelan. Makanya kenapa di musim infeksi ini ketika kita mengerem orang tua kita semua di rumah. Nah, pada saat itu kan geraknya dia di Maret, sebelum Maret 2020 sama sekarang setelah Maret 2023 Januari 2023 kita akan melihat yang komparasi perbandingan yang begitu besar ketika dulu dia gerak, sekarang dia nggak gerak. Bukan cuma tercermin dari berat badan yang naik, tapi yang paling terasa hari ini adalah orang-orang tua kita di rumah itu semuanya pelan-pelan mengalami yang namanya neurodegeneratif atau yang dikenal dengan yang namanya ibaratnya terjadi resistensi insulin di kepala, di syaraf, terutama di otak. Karena apa? Karena mereka nggak gerak. Jadi 95% coming from movement and each movement created not equal. Artinya apa Mas? Contoh misalnya, ini contoh bodoh-bodohan. Saya bilang, kalau Mas jalan kaki sama lari, pasti lari nilainya lebih tinggi. Lebih susah karena effort usahanya lebih naik. Kalau seandainya saya lari, saya menggunakan yang namanya tipe serat otot saya yang 1A namanya. Itu namanya slow twitch fiber kalau saya berlari aja. Makanya kenapa kita bisa larinya lama. Karena kan gerakan lari kan ringan. Jadi saya bisa larinya lama, betul gak? Tapi kalau saya kasih tantangan sama Mas coba larinya sambil dorong mobil. Dan berarti pasti lebih sebentar kan gitu kan. Jadi pada saat itulah yang terjadi dari slow twitch fiber 1A menjadi fast twitch fiber 2A. Ketika Mas lari dengan mobil, mendorong mobil. Lalu saya bilang, Mas boleh gak larinya sambil dorong mobil di tanjakan? Nah pada saat itu yang terjadi adalah fast twitch fiber 2B yang kena. Itu jadi komisinya lebih gede lagi. Signal yang dikirim kepada tulang dan otak lebih besar lagi. Oh, mau saya lebih besar lagi gimana caranya? Oh gampang. Lari sambil dorong mobil, ditanjakan, terus di dalamnya suruh Rike tarik rem tangan. Nah begitu kita jalan lagi, dorong lagi ya gak? Kejam. Nah pada saat itu tapi komisi besar itu. Nah pada saat itu yang terjadi kita terus Mas dorong. Nah pada saat itu apa yang terjadi? Yaitu adalah terjadi yang namanya kita mengaktifasi fast twitch fiber tipe 2X.
Nah dari 2A, 2B, 2X, dari 1A, 2A, 2B, 2X, itu semuanya signalnya itu bisa berlipat-lipat ganda. Tapi ini maksud saya bukan ngajarin anak-anak ITB untuk dorong mobil gitu ya. Tapi maksud saya ini hanya sebuah analogi, hanya untuk bilang bahwa kalau kita dalam melakukan aktivitas gerak, kita bersedia kreatif untuk meng-create challenge, maka pada saat itulah kita akan merekrut yang namanya atau mengoptimalkan yang namanya signal ke otot kita lebih tulang dan otak kita menjadi lebih tinggi, Mas. Contoh paling gampang misalnya, Mas misalnya saya suruh, Mas bisa gak push up? Waduh Mas Ade, saya udah lama gak push up ya kan. Saya bilang, Mas gak usah push up di lantai, saya suruh Mas push upnya di tembok. Bener kan? Bisa dong Mas push up di tembok? Bisa. Mas dorong gini kan ringan kan? Oh di tembok ringan lah, cuma gitu doang kan ringan. Tapi saya bilang, Mas mau gak bikin berat? Gimana caranya? Pas Mas dorong, pas Mas kan push up kan ke bawah, ke atas kan, ke bawah kan, ke atas kan. Nah pada saat gerakan naik ke atas, Mas membayangkan asosiasi di kepala, membayangkan waktu naik ke atas bukan membayangkan mendorong badan ke atas, bukan kayak push up. Push up kan dorong ke atas kan, tapi membayangkan Mas menekan temboknya ke bawah. Jadi pas dorong ke atas, Mas membayangkan saya sedang menekan temboknya. Saya ingin menjatuhkan tembok itu. Otomatis lebih berat gak Mas? Otomatis lebih berat. Ketika Mas lebih berat, otomatis apa? Muscle fiber yang dirikut jadi lebih keras lagi. Nah pada saat itulah di dalam analogi itu Mas ibaratnya ibarat lari tapi dengan mendorong mobil. Gitu. Kayak saya suruh misalnya Mas berdiri ya. Saya bilang duduk kan Mas. Saya bilang Mas coba Mas berdiri. Berdiri, duduk lagi. Mas berdiri coba duduk lagi. Itu namanya squat. Gampang kan duduk bangun berdiri gampang. Tapi kali ini saya minta di kepala Mas asosiasinya saya bilang waktu Mas berdiri Mas bukan membayangkan mengangkat bokong kita naik ke atas, tapi membayangkan menekan lantainya ke bawah. Jadi pas Mas berdiri Mas seolah-olah kayak menekan si lantai ini, kayak Mas kita jatuhin si lantai ini kita robohkan. Jadi pas naik kita robohin pada saat itu apa yang terjadi? Effort usahanya menjadi lebih tinggi gak? Lebih tinggi. Nah pada saat itu berarti apa? Signal yang dikirim menjadi lebih banyak. Nah, upaya kita mengirim signal itulah yang kalau secara teoretis badan kita akan memproduksi hormon yang disebut dengan namanya modalitas daripada makanannya si terjadinya kalau istilahnya regenerasi si otak tersebut, yaitu adalah yang disebut namanya production of human growth hormone dan production of brain derived neurotrophic factor BDNF. Itu adalah dua hormon yang tujuannya memang menjadi modalitas buat terciptanya apa? Pembentukan yang namanya kalau sel di otak kita itu kan jumlahnya triliunan Mas. Each cell itu terjadi yang namanya connection. Nah connection itu disebut yang namanya sinapsis. Nah jadi sinapsis itulah yang represent daripada makanya kenapa kita tetap masih bisa belajar hal baru, makanya kenapa kita bisa kreatif, makanya kenapa kita bisa mikir, punya logika. Itu karena kita punya yang namanya connection and synapses itu. Nah itu modalitasnya adalah HGH dan BDNF. Dan HGH BDNF akan didapat paling optimal pada saat kita melakukan apa? Di ultimate movement. Gerak. Resistance training, latihan beban. Kardio oke gak? Kardio oke juga. Cuma kardio sekedar cuma brain aktivasi. Tapi ketika kita bilang I want to produce naturally HGH dan BDNF, Mas mesti latihan beban. Nah hal itu yang makanya kenapa saya bilang Mas iseng aja di rumah punya dumbbell doang Mas, gini-gini doang. Nah, selain itu apalagi yang bisa produce HGH dan juga BDNF yang optimal selain latihan beban? Yaitu yang namanya pola interrupted. Pola interrupted yaitu tadi misalnya main TTS, lalu belajar bahasa baru, lalu pakai sikat gigi pakai tangan kiri. Itu another way of melakukan itu. Dan yang ketiga yaitu adalah fasting, puasa. Puasa juga ya? Iya, karena ketika kita puasa apa yang terjadi Mas? Pada saat itulah badan kita berikan kesempatan untuk menjalankan kecerdasannya sendiri. Makanya kenapa itu disebut namanya autofagi. Auto means sendiri, fagi means cleaning. Kemarin saya diundang sama alumni 82 ITB ya. Kemarin baru ngadain acara di ITB baru aja. Nah kebetulan salah satu kegiatannya itu selain kegiatan lari bersama ini ada kegiatan seminar kesehatan. Nah kebetulan dia mengundang saya. Nah kebetulan mereka khusus meminta topik tentang saya ngomongin tentang soal puasa gitu. Nah salah satu kebaikan daripada puasa itu adalah terjadinya kemampuan kita untuk membuat tubuh itu menjalankan kecerdasannya.
Jadi setelah kita puasa selama 18 jam, itu kita mulai mengaktifasi yang namanya terjadinya si autofagi itu. Autofagi itu adalah apa? Auto tuh sendiri, fagi itu cleaning. Jadi badan kita menciptakan self cleaning atau self kanibal sendiri. Jadi bukan dalam arti asosiasi negatif di sini, tapi asosiasinya positif. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya gini, saya kasih tahu sama Mas. Kan kita nggak dikasih makan nih. Lalu kan, waduh nggak dikasih makan gimana nih? Kan Mas bilang kan, waduh saya jadi lemes nih, saya jadi capek, nggak ada energi kan, betul gitu. Tapi badan kita kan nggak cerdas. Kan kepala kita yang bilang gitu. Itu pun juga karena kita pikir seperti itu. Makanya ada istilah orang bilang badan kita adalah akumulasi daripada data dan badan kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan, tapi pikiran kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Nah kebetulan data dan informasinya nggak akurat, makanya kenapa kita bilang, aduh kayaknya puasa bikin saya lemes nih. Tapi ternyata nggak seperti itu. Badan kita cerdas, makanya badannya membuat satu adaptasi secara fisiologis. Dia bilang gini, nggak usah, saya akan cari jalan sendiri. Berarti dia bilang, ya udah deh, otot aja tuh, otot dihabisin. Kata badannya, enak aja otot, nggak bisa. Otot perlu buat badan kita untuk metabolisme. Jadi otot saya pertahankan, makanya saya tingkatkan production of human growth hormone. Udah, apalagi yang lainnya, apa kita habisin aja tuh liver atau ginjal atau otaknya kita turunin aja ini. Oh nggak bisa. Kita pertahanin yang bagus, yang jeleknya aja yang kita buang. Yang mana yang jelek kita cari. Apa yang jelek di badan kita? Sel-sel yang mati, kayak misalnya selulit atau apa. Kita cari lagi apalagi yang lain, misalnya sel-sel yang rusak. Ternyata ada tumor, gue pakai juga. Ternyata ada cancer, gue pakai juga. Jadi yang jelek-jelek semua diidentifikasikan oleh tubuh kita menjadi yang namanya autofagosum, dimasukkan ke dalam yang namanya recycle site di dalam tubuh kita namanya lisosom. Nah pada saat itu didaur ulang, diciptain, akhirnya terbentuk apa? Free fatty acid baru, new amino acid baru, buat kita tumbuh dan berkembang. Dan itu terjadi di 18 jam, terus naik ke 24 jam, di 36 jam autofagi at its peak. Nah jadi poin saya, maksud saya Mas, ilmu badan itu kayak tadi ilmu technician gitu, kayak gimana nih caranya bangunan supaya biar kuat, biar kokoh, kena angin juga tetap kuat. Itu tuh kita tuh seperti itunya teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya kita bersedia untuk mau sedikit aja belajar tentang sehat buat badan kita, ya nggak perlu harus yang complicated terlalu gimana. Apalagi belakangan ini sering terjadi kayaknya ibaratnya sehat itu ada nuansa harus beli kan gitu kan. Harus pakai ini, harus pakai itu, harus operasi ini, harus operasi itu. Ya kalau kepaksa ya apa boleh buat lah ya. Tapi kebetulan agama sehat saya, saya agamanya yaitu adalah saya ingin mengajak teman-teman sekalian, kita bisa sehat dengan is not looking without, tapi looking within. Jadi we go within ke dalam untuk saya bilang, yuk Mas kita rubah perilaku kita, bisa loh. Gimana caranya kita puasa? Gimana caranya kelar sholat kita kayak cewek misalnya plank aja. Mbak pernah plank nggak? Nah ketika plank pertanyaan saya, kerasa gak di perut? Kerasa gak di pinggang? Kerasa gak di bahu, di dada? Apa yang bisa ngerasain di situ? Itu gemeteran kan gitu ya? Apa yang kita sedang bakar? Gula. Padahal tadi kita baru makan bakmi, bakso, kue tiaw ya kan, baru makan pempek, baru makan apa. Itu dibakar pada saat itu. Nah bayangin kita sholat 5 kali sehari. Setiap kelar sholat kita tutup dengan plank, hanya cuma 1 set atau 2 set. Kita tahan sama Mbak misalnya 30 detik, 1 menit atau bahkan lebih dari 1 menit. Itu gak sengaja tiba-tiba kok saya jadi langsing ya. Kok saya jadi feeling better ya. Hanya dengan kayak gitu Mas. Kalau cowok kita balik, kita push up, kita squat gitu kan. Kita apa tergantung, Mbak juga boleh pilih mau yang mana juga. Nah jadi maksud saya itu Mas, ibaratnya dengan sebuah kreativitas kita bilang saya merubah perilaku saya. Terus ditambah lagi, kaum muslimin dan muslimah setiap bulan Ramadan dia kuat puasa 14 jam. 14 jam loh itu. Berarti kan terakhir makan jam 6:30. Bener ya kurang lebih. Baru kita makan lagi baru jam 6:30 kadang-kadang. Ya kan? Itu kan kurang lebih sekitar 13-14 jam. Yang lebih canggihnya lagi di minggu ketiga keempat karena udah terbiasa, sahur aja enggak. Kita jalan aja terus. Pertanyaannya kan ini kan kalau kita logika aja pertanyaan kok bisa nggak, berarti makannya hanya cuma jam 6:30 sampai jam 9, habis itu terawih, tapi karena udah habis kerja seharian, kalau terawih dia pulang dia ngantuk capek kan tidur, nggak makan lagi, baru makan lagi baru nanti besok lagi jam 5:30. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dia melakukan yang namanya dinner to dinner 22 hours.
nggak makan. Padahal selama ini orang bilang, aduh Mas Ade katanya saya nggak boleh makan pagi, waduh ntar perut saya kembung, ntar saya asam lambung naik, ntar saya ini apa aja ada alasan semua keluar. Tapi kenapa tidak ada alasan ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan? Karena kecerdasan kita akan keimanan begitu tinggi, jadi kita patahin semua kecerdasan, kita bikin alasan-alasan itu, itu kalah semua gitu ibaratnya. Enggak lah, udahlah gue yang salah lah, yang benar agama gue. Udah kan, begitu dijalanin ternyata, iya kok makin ringan. 3 hari awalnya memang terjadi yang namanya keto flu itu. Di mana-mana semua orang juga tahu kan, waktu Mas pas hari pertama, kedua, 3 pasti lemes. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya ngajarin Mas diet 1, 2, 3 lemes, pasti Mas udahan dong sama saya. Wah salah nih Mas Ade, buktinya saya lemes. Tapi ketika agama yang mengajarkan kita, kan ya udahan aja, ya kan 3 hari kan puasa udahan aja. Tapi enggak ada 30 hari mesti jalanin dulu gitu. Nah jadi maksud saya tuh sebenarnya betapa ketika kita bersedia untuk terbuka pikiran kita dalam hal kesehatan ini, ternyata begitu banyak ilmu yang kita bisa dapatkan Mas. Dan itu tuh ilmunya semua ilmu gratisan, karena semuanya hanya cuma butuh niat dan motivasi. Dan kebetulan memang yang mahal itu gitu. Iya. Itu aja. Sangat luar biasa Mas Ade ya. Jadi perspektif spiritual dari kebugaran ini lebih menyentuh ya dari yang teknikal ya. Ya betul, ini yang saya kira untuk membangun motivasi itu juga terjadi gitu. Kadang-kadang kalau ujian kita di bulan puasa nilainya bagus gak? Itu lo rajin nih, karena efek puasa. Kasihan Allah sama lo. Tapi itu yang disebutkan namanya mental clarity sama mental focus terjadi. Karena ketika kita nggak makan, kenapa yang terjadi teman-teman sekalian? Tidak terjadi yang namanya kita rely on karbohidrat, yang terjadinya menyebabkan terjadi fluktuasi gula darah. Kan kalau kita makan karbo, kan otomatis gula naik. Gula pasti kan harus diturunin oleh si insulin kan. Nah makanya terjadi yang namanya naik gula, turun gula. Jadi hyperglikemia, turun hipoglikemia. Jadi begitu naik turun, makanya kenapa Mas akhirnya begitu turun kepengen makan lagi dong, naik lagi makan. Begitu makan kan langsung, apalagi kayak teman-teman di sini kan, pas giliran jam 1, jam 2 kan udah mulai ngantuk kan. Makanya kenapa pasti carinya kopi lagi kan, atau misalnya kue-kuean kan, karena kita ada di bawah bottom. Nah tapi Mas ketika Mas puasa apa yang terjadi? Karena kita nggak makan, tidak terjadi yang namanya roller coaster energi itu gula darahnya dia flat. Stabil. Makanya kenapa pas lagi flat itu mental kita, fokus kita benar-benar kayak kita itu kayak clarity-nya itu tajam. Makanya akhirnya orang bilang, pas gue lagi tes di bulan Ramadan kok nilainya lebih tinggi. Itu tuh mungkin itu yang bisa menjadi jawaban gitu loh. Nah itu makanya kenapa saya bilang tips aja nih di luar daripada kita ngomongin itu tadi, tapi boleh juga ya ada tips yang sifatnya secara fisikalitas gitu ya. Itu adalah kalau teman-teman mau belajar untuk tidak makan pagi atau misalnya men-skip makan malam, itu sebenarnya kita sudah merubah jendela makan kita Mas. Dari yang tadinya 70% kita makan dalam sehari, akhirnya 70% menjadi kita tidak makan Mas. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak saya tanya sama Mas misalnya, Mas kalau Mas biasanya nggak makan hanya pada saat kapan? Pasti Mas jawabnya ke saya gampang. Pada saat saya mau menjamkan mata, betul kan? Yaitu adalah saat kita tidur. Nah kita tidur anggap aja 6 jam atau 8 jam. Udah umur 50 tahun kadang-kadang tidurnya cuma 6 jam gitu ya. Nah itu berarti kalau 6 jam kita tidur, kita tidak makan. Tapi begitu kita melek, ntar apa aja kita masukin kan ke mulut kita. Berarti jendela makan kita 70% Mas. Jendela tidak makan kita 30%. Tapi ketika saya bilang, Mas boleh gak jangan makan pagi, minum gak apa-apa, minum teh, minum kopi, minum apa, tapi jangan masukin gula ya, itu gak apa-apa. Tapi saya bilang makan aja baru dari siang baru ke malam. Nah ketika makan dari siang ke malam Mas, apa yang terjadi Mas? Makan dari siang misalnya jam 1 sampai jam 8 malam kita itu jendela makan kita. Itu 1 sampai 8 kan 7 jam 8 jam. Pertanyaan saya, sehari kan 24 jam. Berarti 18 jam yang lainnya ngapain Mas? Nggak makan. Itu Mas balik, ibarat kayak kita punya temen yang kita nominasikan untuk nanti jadi presiden atau jadi gubernur atau jadi bupati. Dari angkanya kita kalah 30%, sekarang kita menang 70% Mas. Itu poin saya.
Nah kalau langkah awal yang paling gampang juga kalau daripada misalnya ceritanya Mas bilang, aduh saya nggak kuat harus skip breakfast atau harus skip dinner, caranya gampang, yaitu adalah apa? Ya udah 50-50 aja lah, minimal nggak kalah nggak menang, tuh suara masih bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Yaitu adalah terakhir makan jam 9 malam berarti baru boleh makan lagi jam 9 pagi. Terakhir makan jam 8 malam baru boleh makan lagi jam 8 pagi. Jadi itu satu strategi yang sederhana, mudah, nyaman, murah, ternyata alami dan efektif gitu. Oke, Mas Ade, makasih banyak nih, udah banyak banget ya. Dengan senang hati. Ya, Terima kasih udah bisa nasihat-nasihat ya. Tausiahnya mantep kan kalau sama Mas Ade, makanya seneng banget. Bekal untuk hari tua ya. Iya. Sekarang ya udah tua bukan? Kalau di UNESCO tuh tua tuh 60. Kita lumayan masih sudah muda. menjelang tua. Gitu. Dan topiknya tentang physical culturist menarik dan banyak. Jadi kalau tadi Mas Ade bilang kan sinyal-sinyal otak itu kan berhubungan sama apa namanya gerak ya Mas Ade ya. Nah itu tuh kadang-kadang kan suka tuh ada orang bilang wah tuh berotot aja lu nggak ada otaknya. Salah ya Mas Ade ya kayak gitu. Nah tuh ada tuh buku Mas Ade tuh yang bikin mind over muscle ya Mas Ade ya. Nah itu tuh isinya gitu. Jadi kalau buat saya sih seneng karena yang seperti Mas Ade ceritain tadi ya, dinas kebersihan ya Mas Ade. Nah itu kan menggunakan kecerdasan otak kita untuk hidup lebih sehat. Jadi apa namanya pengalaman saya sendiri, belajar banyak dari Mas Ade itu dari 12 tahun yang lalu ya Mas Ade. Udah 12 tahun yang lalu. 14 tahun. Iya, sama Mas Ade tuh belajar dari yang gitu-gitu, diajarin yang tausiah-tausiah gitu. Jadi pemahaman itu yang dikasih sama saya. Dulu saya nggak seneng latihan beban. Tapi karena pemahamannya bukan harus berotot gitu kan, tapi pemahamannya adalah untuk kesehatan dan kebugaran. Nah, akhirnya begitu baca buku itu, wah ini benar tausiah, ini isinya yang bikin orang tuh bisa berubah jadi lebih ini ada sehat. buku Mas Ade ya. Masih ada nggak Mas Ade di gym? Ya nanti ya yang 108 itu ada yang Q&A, kalau yang Mind and Muscle nanti kita cetak lagi ya. Nah, jadi kalau mau tuh ada di gym ya Mas Ade di Fitness Bandung kalau yang ini. Iya, ada santai. bisa di. Kalau enggak pinjem aja Marika suruh fotokopi ini. Saya kalau puasa nahan makan segala macam saya ingat ini Mahatma Gandhi gitu ya. Kecil kurus tapi panjang ya. Iya. Terus betul. Betul. Fight ya. Betul. Saya kira luar biasa. Betul Ya, dia menahan ya macam-macam ya. Kesederhanaan segala macam. Betul. Saya kira ini nih. Ya. Mungkin makin tua kalau kita bisa makin ringan sih sebenarnya makin bagus sih. Iya. Mungkin ringan tuh dalam arti maksudnya ya otot tetap dijaga, tapi kalau bisa lemak dikurangin gitu. Karena memang kalau ketika lemak itu makin tinggi, memang jadi kayak bebannya itu kayak kita kayak galon tadi tuh ya Mas Ade. Bebannya kayak berat kemana-mana gitu. Kalau Mahatma Gandhi itu kan badannya segitu aja Mas Ade, dari muda dia sampai tua ya segitu aja. Saya kira ini nih, dan dia juga ya nggak ini ya. Betul, iya. Ininya puasa juga sering. Yang utama sebenarnya bukan kurus atau gemuknya, tapi yang utama itu adalah lebih ke komposisi tubuhnya tadi yang saya bilang. Jadi kalau bisa lemak itu memang harus rendah, kalau otot itu bisa kencang, kalau tulang itu bisa kuat, kalau organ tubuh kalau bisa ya tentu bisa tetap berjalan fungsinya dan cairan di tubuh kita bisa seimbang. Sahabat OMB, kita udah ngomong banyak ya. Terima kasih Mas Ade, makasih Coach Rike, dan kita akhiri nih ya. Mas Ade ada acara lagi kan? Iya. Masih pengen deh sebenarnya. Gue pengen, gue haus spiritual. Kan tinggal datang aja ke Mas Ade. Oke, nanti kita ini. Iya. Sahabat OMB, inilah Mas Ade Rai and Coach Rike. Terima kasih.